harus punya karakter-karakter ini. Saya kasih tahu ya, semua yang punya karakter seperti ini, hidupnya berkelimpahan. Lahir batin. Saya sudah saksikan. Quran tidak ada perintah untuk meminta, yang ada perintah untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bersyukur saja. Maka bersyukur ada 3. Bersyukur terhadap yang sudah, yang sedang, dan yang akan. Rasakan yang akan terjadi seakan-akan sudah terjadi. Itu syukur, itu melampaui segala doa. Itu akan jadi kenyataan. Yang kita minta dari Allah itu hartanya, rezekinya, semua yang bersifat materi. Gak pernah minta Allah nih. Itulah perbedaan doa. Karena ada yang sama guru itu khidmatnya kalau lagi butuh. Gitu. Kalau tidak lagi butuh mah boro-boro ingat kan gitu. Nah, memang nasib para guru spiritual tuh kasihan. Biasanya baru diingat oleh muridnya kalau ada masalah. Kalau ada masalah biasanya dilupakan. Itu. Nah, cerita ini kan sebetulnya faktual. Nah, saya ingin mengangkat cerita Quran itu bukan sekedar cerita, tetapi faktualnya gimana gitu. Ngerti maksud saya? Nah, sekarang ya. Dalam konteks kekinian sekarang, orang mau jadi pemimpin dalam konteks lahiriah ya, kan harus banyak uang. Orang yang punya kejujuran, punya ide, punya gagasan, ingin mengubah keadaan, tapi kalau tidak punya uang, mungkin agak sulit ya dalam konteks kekinian. Nah, ini diceritakan dulu di Quran surat Al-Baqarah ini. Jadi dia itu menyangkal kehadiran Tolut untuk menjadi raja dengan mengatakan, ya, bisa di luar dulu. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi penguasa katanya. Sementara yang memegang kekayaan paling banyak itu adalah saya gitu. Nah, kemudian di ayat selanjutnya ya, kemudian nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Jadi ternyata untuk menjadi raja itu 2 kata Allah. Harus punya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Di sini dikatakan ya fil ilmi wal jismi. Di sini dikatakan ya. Nah, fil ilmi wal jismi. Jadi harus punya tubuh yang perkasa juga ilmu yang luas. Awas ya, jangan cuma tubuh aja. Makanya karakter Pandawa 5 itu bukan karakter sendiri-sendiri. Itu sebetulnya 5 karakter yang dibutuhkan minimal harus ada pada diri kita supaya kita jadi penguasa bagi diri kita sendiri. Nah, dari 5 karakter itu kita harus punya karakter Yudhistira. Yudhistira itu kerjanya naik gunung. Makanya dia adalah orang pertama yang menaklukkan gunung Himalaya. Makanya cerita gunung di Quran kan banyak sekali. Nabi Musa ingin bertemu Tuhan, kan gitu. Betul nggak? Malah Tuhan bertajali di gunung, kan gitu. Cerita tentang takwa, Allah mengatakan, ya, aku akan menunjukkan diriku di gunung. Nah, gunung ini selama ini, ya, secara simbolisasi tidak banyak dipahami. Bahwa gunung itu adalah puncak tertinggi kan. Sebetulnya gunung itu mewakili kesadaran. Makanya kalau orang naik gunung, biasanya di puncak gunung dia melihat pemandangan yang luas. Jadi gunung itu adalah simbolisasi dari orang yang sudah luas sudut pandangnya. Kira-kira Bapak Ibu termasuk gunung apa? Tidak. Coba, kalau ngelihat pemandangan di dasar gunung, beda. Begitu naik ke gunung, pemandangannya jadi indah. Selalu melihat yang indah itu harus dari ketinggian. Makanya orang yang ilmunya luas, kebijaksanaannya luas, kesabarnya luas, dia itu melihat sesuatu itu luas.
tidak gampang menghakimi, tidak gampang menilai, tidak terjebak benar salah, baik buruk. Itu beda dengan orang yang melihat sesuatu di dasar. Makanya kalau masih di dasar, buru-buru naik gunung. Makanya perintah naik gunung itu ada di Quran. Aku tunjukkan kepadamu 2 jalan, tapi kamu jangan memilih kedua-duanya. Cobalah jalan mendaki. Gitu kata Allah di Quran. Jadi kalau mendaki kan gak mungkin ke mana-mana, kecuali ke gunung. Nah ini makin kelihatan ya hubungannya. Mendaki itu pasti ke gunung. Memang untuk mendapatkan hadiah hawa sejuk, pemandangan yang indah itu harus ngos-ngosan dulu. Betul nggak? Iya, harus mampu melepaskan ransel-ransel yang memberatkan dulu. Ya kan? Kalau ranselnya bawaannya terlalu banyak, naik gunung menjadi merepotkan. Itu sebetulnya yang menyebabkan kita sulit naik tingkat belajar spiritual. Ranselnya terlalu banyak. Melekat ke sini, melekat ke situ, ya sudah. Akibatnya naik sedikit, jatuh. Nah naiknya 1 meter, jatuhnya bisa 3-4 meter. Karena apa? Hukum alam mengatakan, ya, gunung yang tinggi pasti jurangnya dalam. Jadi jangan coba-coba ingin naik gunung yang tinggi, kalau tidak siap jatuh ke jurang yang dalam. Nah kalian tuh suka aneh, pengen naik gunung yang tinggi tapi tidak siap jatuh ke lubang yang dalam. Padahal hukum alam tidak ada gunung yang tinggi jurangnya deet. Semua gunung yang tinggi pasti jurangnya dalam. Kita tuh suka begitu ya, pengen untung besar tapi nggak mau rugi besar. Nah, pengennya untung besar terus ruginya sekecil-kecilnya, korupsi jadinya. Lanjut ya, paham ya? Nah, ini saya beberkan rahasianya supaya mengerti. Ini cerita tentang diri kita, ya. Makanya cerita tentang gunung menjadi sangat mengasihkan. Sampai ketika Nabi Musa ingin bertemu Tuhan, Tuhan bilang, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabal." Tuh, makanya jangan heran kalau orang pergi umroh, pergi haji, ziarahnya di sana semua ke gunung. Tapi berapa banyak yang ngerti kenapa ziarahnya ke gunung? Coba ke Jabal Uhud, ke Jabal Rahmah, ke Jabal Nur, ke Jabal Sur, semua ziarahnya ke gunung. Padahal di Indonesia kalau ziarah semua ke kuburan. Tapi banyak yang nggak ngerti kenapa di sana pada saat haji dan umroh kok ziarahnya ke gunung. Nah itu simbolisasi. Artinya perjalanan haji itu perjalanan spiritual. Spiritual itu harus mendaki ke gunung. Makanya ciri orang yang sudah luas pengetahuannya, dia melihat sesuatu dari atas gunung. Melihat sesuatunya sejuk, karena di atas gunung tuh sejuk. Ya, ada yang tanya sama saya mahasiswa, "Pak, kenapa puncak gunung itu lebih dekat ke matahari, tetapi malah di puncak gunung lebih sejuk daripada di bawah?" Gitu, ya. Nanti cari jawabannya sendiri. Belajar, ya. Jadi itu namanya discovery learning, ya. Jadi kalau ada fenomena begitu tuh mikir, biar keterampilan berpikir kita naik. Makanya kalau ingin menjadi Tolut, supaya kuat bisa mengalahkan Jalut, kita harus punya 5 karakter tadi. Karakter Yudhistira. Yudhistira senangnya naik ke gunung. Harus sering naik gunung. Artinya naikkan kesadaran, naikkan level emosi, naikkan level energi, sehingga melihat sesuatu dari satu sudut pandang yang lebih luas. Nah oleh karena itu maka ada karakter yang kedua, Bima. Bima ini selalu disimbolkan dengan karakter yang berfisik kuat. Gitu. Jadi fisik kita harus kuat, karena ini kendaraan dari Allah. Harus berani. Karena syarat untuk bisa menemukan kebebasan adalah keberanian. Yang ketiga harus punya karakter Arjuna. Arjuna itu disimbolkan sebagai karakter yang intelektualitas. Pengetahuannya tinggi. Jadi jangan a priori terhadap pengetahuan-pengetahuan alam.
sains. Sains itu ada biologi, ada kimia, ada fisika. Makanya sains digabungkan dengan matematika. Matematika itu sekarang sudah menjadi alat, tools. Dan untuk belajar sains, toolsnya itu ada 3. 1, komputasi, harus menguasai IT. Karena persoalan sains tidak bisa dipecahkan secara manual. Yang kedua, harus menguasai matematika. Yang ketiga, harus menguasai elektronika. Makanya tidak boleh gaptek. Ya. Kita harus mengikuti ya karakter zaman. Sing bisa ngajamanan. Saur sepuh. Yang keempat, harus ada karakter nakula, bijaksana. Yang kelima, harus ada karakter sadewa, sabar. Nah, itulah yang disebut dengan tentara Tolut. Karena selama ini kalau di Quran ada kata-kata tentara, yang kita pikirkan itu adalah serdadu, pakai baju seragam. Bukan. Yang dimaksud tentara itu adalah itu tentaranya. Kira-kira minimal 5 tentara itu sudah dimiliki belum? Kesadaran yang tinggi, fisik yang kuat, intelektualitas, sarakola henteu ya teh. Sakola tapi niron. Nah, iya masalah. Nu kitu malah hayang bisa, hayang lulus. Jadi sekolah itu ada 2 dimensi. Ada yang pengen lulus, ada yang pengen bisa. Yang pengen lulus akan lulus, tapi itu bisa nanaon. Tapi yang pengen bisa, pasti punya yang namanya kompetensi. Nah, 3 kompetensi yang dimiliki hasil sekolahan. 1, kompetensi kognitif. Bahkan sampai pada metakognitif. Yang kedua, kompetensi afektif. Sikapnya itu berubah. Yang ketiga, kompetensi psikomotorik. Nah, bahkan kompetensi psikomotorik aja tidak cukup. Harus ada yang namanya keterampilan berpikir. Itulah yang bisa menyelesaikan masalah. Karena hidup itu adalah menyelesaikan masalah. Jadi 5 karakter itu harus dimiliki oleh kita. Nah, baru Talut akan menjadi raja di sini. Akan menjadi raja. Jadi untuk menjadi raja itu ya, kompetensi minimalnya menurut Al-Quran 2. 1, ilmu yang luas. 2, tubuh fisik yang sehat. Nah, tubuh fisik tidak sehat, ilmu tidak luas, tiba-tiba jadi penguasa. Nah, ini sangat berbahaya. Kira-kira tertangkap? Udah ngerti sekarang Talut? Oke. Sekarang lanjut dulu, nanti ada cerita lagi lebih dasar lagi. Jadi sifat-sifat Talut yang digambarkan dalam Al-Quran, itu yang saya pahami persis seperti karakter Pandawa. Hebat ya, kebenaran tuh universal. Yang lebih hebat lagi tuh yang nulis cerita Mahabharata, kok bisa gitu ya. Padahal beda keyakinan. Tetapi ternyata Tuhan yang sama, kalau mau memberi kepada siapapun, tidak melihat apa keyakinannya. Yang penting siapapun yang menyediakan ruang kosong, maka ilmu akan ditumpahkan kepadanya. Nah, kita coba ya ke belakang ya. Masih ingat ya, Pandawa itu kan yang Pandawa 5. Kan sebetulnya ayahnya Pandu. Ibunya itu ada 2. Karena kalau Yudhistira, Bima, dan Arjuna itu dari satu ibu. Namanya Dewi Kunti. Tetapi kalau Nakula dan Sadewa itu dari ibu yang lain. Itu adalah dari Dewi Madri. Ini yang jarang diungkap. Dan banyak yang tahu, ya 5 itu dari satu ibu. Padahal 1 ayah 2 ibu. Nah, beda. Kalau ayahnya Kurawa disimbolkan sebagai seseorang yang buta. Dan selama ini kalau melihat buta itu langsung buta mata lahir. Padahal itu karakter. Itu adalah cerminan
dari buta. Makanya kalau buta berarti masih tercover, masih ada tutup. Nah, orang yang buta penglihatan kolbunya kan disebut orang yang masih tertutup. Nah, makanya sangat masuk akal kalau yang masih tertutup penglihatan kolbunya pasti sahabatannya dengan Jalut, karena dia masih menuhankan togut, dan togut itu adalah persepsi tentang Tuhan. Nah, Tuhan itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, tidak bisa didefinisikan karena dia tanpa batas. Tetapi bagi orang yang tahu, dia bisa dirasakan kehadirannya. Bahkan dia bukan lagi maha goib, tapi dia maha nyata, senyata-nyatanya. Nah, sekarang kita baca dulu ini ya. Jadi